Iya, silakan masuk. Ya, permisi Ibu. Iya, selamat pagi. Iya. Duduk-duduk dulu. Ya, Oke. Selamat pagi ya. Kamu yang namanya Tantri kan ya? Yang kemarin daftar konseling lewat website. Betul? betul Bu. Oke. Gimana nih kabar kamu? Tadi perjalanan kamu ke sini lancar kan? Atau ada halangan apapun? Puji Tuhan sih lancar Bu. Oke, puji Tuhan. Sekarang kamu sibuk apa, Tanti? Paling sibuk kuliah aja sih Bu. Kan saya juga udah semester 5 gitu ya Bu. Jadi kayak banyak tugas gitu, jadinya saya mau fokus kuliah aja. Wah, sudah semester 5 ya. Iya Bu. Hanya sibuk kuliah? Ikut organisasi gitu? Organisasi saya udah nggak ikut sih Bu. Kalau dulu sih di semester 3 udah ikut organisasi sama beberapa kepanitiaan gitu Bu. Terus kalau di semester 5 ini saya kalau ikut organisasi sama panitia takut kuliah saya keteteran gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Gak apa-apa, kamu keren sekali. Kamu bisa tahu batas kemampuan kamu seperti apa, sampai mana. Jadinya kamu bisa ambil keputusan atas diri kamu. Dan saya rasa cukup besar keputusan yang kamu ambil itu untuk lebih fokus ke perkuliahan gitu. Ya, dulu tuh saya tuh nggak berani gitu buat ambil keputusan gitu, tapi ya mau nggak mau gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kalau mau belajar buat berani dan ambil tanggung jawab sama resikonya, pasti kamu jadi lebih lebih berani gitu buat ambil keputusan. Iya Bu. Oke, selain kuliah nih, tadi kan Tantri bilang kalau dulunya ikut organisasi aja dan sekarang udah enggak. Terus hobinya sekarang apa? Atau kesukaan kamu gitu akhir-akhir ini ngapain? Apa ya Bu ya? Saya nggak tahu sih Bu hobi saya tuh apa, tapi kalau buat sekarang saya lagi suka jalan kaki aja sih Bu, sambil dengerin lagu gitu. Oh, jalan kaki. Suka olahraga ya berarti? Gimana ya? Dia nggak bisa dibilang gitu juga sih Bu, soalnya kemarin saya sempet sakit gitu Bu, jadi dokter nyaranin buat lebih banyak gerak gitu, jadi saya jalan kaki aja sambil dengerin lagu gitu Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kemarin sempat sakit apa, Tantri? Sakit cedera ringan aja sih Bu sebenarnya Kak, kesleo gitu pas makrab kelas. Oke, semoga cepat sembuh ya, Tantri. Semoga pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Amin, terima kasih banyak Ibu. Oke, sebelum kita mulai acara sesi konseling hari ini, Ibu sedikit memberikan informasi ya kepada kamu terkait konseling kita ini. Jadi konseling kita ini tidak hanya berlangsung sekali saja. Jadi nanti kalau Tantri ingin konseling di sesi-sesi berikutnya, atau memang Tantri masih membutuhkan sesi konseling berikutnya, itu bisa kita jadwalkan lagi. Kemudian nanti jarak per pertemuan satu dengan yang lain itu seminggu ya. Jadi kalau mungkin Tantri mau ada sesi konseling selanjutnya, jadi 1 minggu setelah hari ini, seperti itu. Dan setiap pertemuannya kita akan berlangsung sekitar 30-40 menit. Jadi waktunya kalau dirasa Tantri kurang konseling dengan saya dengan waktu sedurasi itu, kamu bisa nambah, bilang, Bu, saya masih belum ngerasa lega atau masih kurang durasinya gitu. Jadi Tantri sendiri tidak perlu takut untuk menceritakan segala yang dirasakan Tantri, mulai dari perasaan, pikiran yang dialami Tantri selama ini. Jadi Ibu juga akan menggunakan asas rahasia saya sebagai konselor dengan baik untuk menjaga rahasia, menjaga
perkataan juga. Jadi Tantri nggak perlu merasa takut karena cerita Tantri alami itu nggak akan saya ceritakan ke orang lain. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini sih udah paham gitu ya Bu, dan belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Apa yang ingin Tantri ceritakan ke saya? Oke, jadi saya tuh beberapa hari ini ngerasa stres banget gitu Bu sama kehidupan saya. Oh, stres. Kalau boleh tahu, stres kenapa? Jadi saya tuh stres karena saya merasa harus sama suksesnya gitu Bu, kayak kakak saya. Tiap kali saya mau kerja keras buat pencapaian saya itu selalu ada bayangan kalau saya nggak bisa sesukses kakak-kakak saya Bu. Apalagi kata orang-orang saya nggak punya bakat sama sekali dan nggak bisain itu. Dan masa lalu saya terlalu buruk buat saya berharap bisa sukses di masa depan, Bu. Oke, jadi Tantri merasa akhir-akhir ini cukup stres karena melihat kakak-kakak Tantri yang sama suksesnya, tapi Tantri pesimis untuk bisa sama suksesnya seperti mereka. Betul seperti itu? Iya, Bu, kayak gitu. Oke, saya paham sekali kamu berada di kondisi yang membuat diri kamu kewalahan, dan saya menghargai sekali kamu mau berbagi beban kamu ke saya. Ibu ingin Tantri tahu kalau nilai diri seseorang itu tidak ditentukan dari seberapa seseorang itu bisa sukses ya Tantri. Sama seperti kamu, nilai diri kamu itu tidak bisa ditentukan dari segimana sukses kamu seperti kakak kamu. Kamu juga punya potensi dan punya bakat yang berbeda kan sama kakak kamu. Jadi bisa saja kamu punya jalan kesuksesan yang berbeda kayak kakak kamu gitu. Pastinya kamu juga sama layaknya kok sukses seperti kakak kamu. Seperti itu ya, Bu, ya. Iya, apakah ada lagi yang ingin disampaikan terkait perasaan atau pikiran Tantri sebelum kita lebih dalam mengulik permasalahan? Sejauh ini sih itu aja sih, Bu, garis besar permasalahan saya. Oke, kalau begitu Tantri sendiri punya harapan nggak dari konseling ini? Mungkin mengenai perubahan tentang perasaan Tantri, pemikiran atau hal-hal yang Tantri inginkan gitu dari konseling ini? Mungkin ini sih, Bu, saya tuh pengen bisa menghilangkan pikiran saya kalau misalkan saya tuh nggak bisa sukses kakak-kakak saya. Saya pengen punya pemikiran yang tadi Ibu kasih tahu ke saya. Kalau saya tuh juga punya bakat dan juga potensi yang bisa saya banggain. Kayak gitu sih, Bu. Oke, Ibu paham. Oke, kita coba mulai menyelidiki ya lebih dalam mengenai permasalahan kamu ini. Tadi kamu berkata kalau kamu ingin sama suksesnya seperti kakak kamu. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, kalau saya nggak sama suksesnya kayak kakak saya, nanti saya ngecewain orang tua saya dong, Bu. Mereka sudah kasih saya fasilitas, udah kerja keras buat sekolahin saya. Kebutuhan saya terpenuhi terus, masa saya nggak bisa bikin mereka bangga sih, Bu. Makanya saya terus kasih tekanan ke diri saya buat harus bisa sama suksesnya kayak kakak-kakak saya. Bukannya saya termotivasi, tapi malah jadinya saya gelisah gitu, Bu. Selalu cemas kalau misalkan di masa depan saya nggak bisa sesukses mereka, Bu. Oke, saya cukup paham apa yang kamu rasakan. Berarti secara tidak langsung kamu sendiri membuat standar kesuksesan sama seperti kamu, oke? Seperti itu. Jadi kamu membuat standar kesuksesan yang harus kamu capai itu harus sama seperti kamu, betul begitu? Iya, Bu, benar seperti itu. Oke, Ibu paham ya apa yang kamu rasakan Tantri. Saya sendiri juga dulu mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami saat ini. Takut kalau gimana di masa depan saya bisa sukses nggak ya, saya bisa jadi manusia yang
berguna nggak ya, atau malah menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Namun seiring berjalannya waktu, saya tahu kalau saya nggak berusaha, hasilnya pasti akan gagal. Tapi kalau saya mau berusaha, kemungkinannya akan ada berhasil dan gagal. Jadinya yang terpenting sekarang saat ini, kita nggak boleh menyerah di setiap keadaan. Kita harus nyoba. Mau hasilnya nanti berhasil atau gagal, itu urusan belakang. Yang penting kita mau mencoba dulu. Seperti itu. Saya nggak tahu loh kalau ternyata ada orang lain yang pernah merasakan hal yang sama, Bu. Atau mungkin saya terlalu keras gitu ya, Bu, sama diri saya. Oke, saya mulai senang sekali kamu bisa memahami diri kamu saat ini ya. Terkadang kita memang lebih suka lebih cepat mengkritik diri kita sendiri daripada kita menghargai setiap usaha yang kita kerjakan selama ini sih. Oke, tadi kamu juga berkata kalau kamu pesimis bisa sukses Kak kamu. Karena kamu cerita kalau orang-orang di sekitar kamu itu kamu nggak punya bakat, masa lalu kamu buruk dan lain-lain. Kalau boleh tahu siapa orang lain yang berkata kayak gitu, Tantri? Banyak sih, Bu. Teman-teman saya tuh dulu sama saudara jauh saya. Ya kalau dipikir-pikir sih bener juga, Bu, omongan mereka. Saya tuh emang nggak punya bakat apapun. Beda sama kakak saya yang pinter ini itu. Oke, berarti rasa pesimis yang kamu rasakan itu timbul dari omongan mereka yang berkata buruk tentang diri kamu. Seperti itu? Gak tahu juga sih, Bu. Oke, coba pelan-pelan ceritakan ke saya gimana awal mulanya. Gimana ya? Mungkin gini, Bu. Dulu tuh waktu SMA kelas 12 tuh kan udah pasti mulai sibuk gitu ya, Bu, sama tujuan kita selanjutnya. Ya karena waktu itu lagi share teman-teman yang lain, jadilah bagian saya buat sharing mengenai plan saya selanjutnya. Saya ceritakanlah kalau mau lanjut ke jurusan A. Karena saya mau jadi orang keren kayak kakak saya. Saat itu pun saya sudah optimis gitu mau lanjut di situ. Tapi teman-teman saya malah bilang kalau saya nggak akan bisa kayak kakak saya. Karena saya nggak punya bakat kayak kakak saya. Terus ditambah saat itu saya juga agak nakal sih, Bu, karena sering bolos dan nggak ngerjain tugas sekolah. Dari situlah saya mulai pesimis, Bu. Bisa nggak ya saya sesukses kakak saya? Saya takut kalau di masa depan yang adalah malah gagal dan ngecewain orang tua saya. Tapi di lain sisi, saya juga pengen buktiin kalau omongan mereka tuh salah. Aku bisa kok sukses kakakku. Oke, saya paham betapa beratnya perasaan yang kamu rasakan ya Tantri. Di saat kamu optimis, kamu mau bekerja keras untuk berjuang menjadi sosok yang sama suksesnya seperti kakak kamu, tapi malah orang lain melihat kamu hanya sebelah mata. Rasanya seperti kamu tidak pantas untuk menjadi sukses seperti kakak kamu kan? Iya, Bu, saya ngerasa semua usaha saya yang selama ini buat tuh sia-sia doang gitu. Saya jadi nggak percaya diri buat ngejar impian saya. Dan takut kalau akhirnya saya beneran gagal dan omongan mereka bener. Oke. Rasa takut yang kamu rasakan itu tuh sangat alami ya Tere. Wajar, sangat wajar sekali ketika kamu terus-menerus mendengar omongan buruk dari orang lain. Terus kamu ngerasa takut, saya bisa nggak ya seperti kak saya, apa benar omongan orang lain. Sangat wajar sekali. Tapi di sini ibu pengen Tantri tahu ya kalau keberhasilan seseorang itu tidak selalu seperti orang lain. Jadi sukses itu enggak melulu harus sama seperti orang lain ya. Tapi tentang gimana diri kamu bisa menemukan apa yang sangat berarti bagi kamu gitu. Kalau
Oke, berarti kalau tidak ada omongan buruk dari orang lain nih, kamu apa yang pengen Tantri lakukan? Saya pengen sekolah tatap muka lagi sih Bu sejujurnya. Tapi orang-orang bilang kalau sekolah di tatap muka tuh nggak menjamin dapat pekerjaan yang bagus. Jadi saya ragu ambil sekolah tatap muka. Ya udah deh, saya ambil jurusan keguruan aja. Oke, saya senang sekali kamu punya tujuan pasti seperti sekarang. Di sini saya nggak akan bilang kalau proses seseorang itu tidak mudah ya. Tapi saya percaya sekali kalau kesuksesan seseorang itu punya arti yang berbeda-beda di setiap orang. Kamu sendiri sekarang punya rencana apa yang bisa kamu lakukan kalau bisa bersekolah tatap muka lagi? Kayaknya saya pengen buka resto aja deh Bu. Atau mungkin kerja di kapal pesiar gitu. Wah, keren sekali ya. Gimana kalau kita coba mengkesampingkan omongan orang-orang nih? Apa yang membuat kamu ingin sekali sekolah tata boga dan membangun sebuah resto atau kerja di kapal pesiar? Ya walaupun saya nggak sehebat chef-chef di luaran sana, tapi saya ngerasa kalau lagi masak tuh rasa capek saya tuh berkurang gitu Bu. Saya juga dari kecil suka masak, suka bantuin ibu saya masak. Makanya SMK kemarin saya ambil tata boga. Terus saya ngerasa kayak lebih bahagia gitu kalau misalkan bisa masak makanan enak dan orang yang makan bilang kalau makanan saya itu enak Bu. Oke. Untuk sekarang ini coba kita bayangkan gimana sih kamu menilai diri kamu tanpa membandingkan orang lain dan bodo amat dengan omongan orang lain. Ya walaupun saya belum sehebat mereka, tapi saya cukup mahir kok Bu. Saya juga kompeten kalau ngerjain sesuatu. Pengalaman saya juga lumayan. Dulu pernah ikut masak waktu ibu ada pesan catering. Terus waktu ujian sekolah juga guru-guru bilang skill memasak saya juga bagus. Nah, itu dia Tantri, nilai diri kamu seperti itu yang lebih penting daripada omongan orang lain. Gimana kalau kita coba membuat standar kesuksesan kita sendiri tanpa melihat gimana hidup orang lain atau standar kesuksesan mereka? Kalau bikin resto sepertinya agak susah gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dimulai dari jualan makanan PO dari rumah aja kali ya. Kayak nasi goreng, mie yamin, pangsit rebus, pangsit goreng, pangsit kuah atau yang lain gitu Bu. Baru deh kalau nanti udah mulai rame, bisa mulai nyewa ruko buat buka warungnya. Mungkin nggak apa-apa kalau langsung rame, asalkan aku mau coba dan telaten dan aku seneng ngejalaninnya. Betul sekali Tantri, itu yang lebih penting ya daripada memikirkan omongan-omongan orang mengenai diri kamu yang gak bisa sama suksesnya seperti kakak kamu, atau malah membandingkan standar kesuksesan kamu dengan orang lain. Iya sih Bu, kalau aku nggak mutusin buat cerita ke ibu, mungkin aku lebih milih nyerah, nggak ngejar impian aku karena takut gagal. Tapi sekarang aku jadi tahu lebih baik dan berani gitu buat nyoba karena kemungkinannya hanya berhasil atau gagal. Tapi kalau aku nggak mau nyoba, udah pasti aku gagal. Jadi mending aku nyoba aja. Kalau gagal kan nggak apa-apa ya, bisa dicoba lagi sampai berhasil gitu ya Bu ya. Betul sekali, saya suka sekali melihat diri kamu yang lebih bisa memahami gimana sih mau kamu sekarang saat ini. Saya juga dulu sempat berpikir gagal, bisa nggak ya jadi sosok konselor yang baik. Saya juga nggak kepikiran jadi konselor yang baik seperti yang kamu temui sekarang saat ini. Tapi apakah membuat saya patah semangat? Enggak. Saya nyoba lagi untuk berlatih ngomong, berani buat bertemu orang setiap harinya, dan akhirnya menjadi sosok pemberani yang kamu lihat seperti sekarang ini. Iya juga Bu.
pasti suatu saat nanti saya juga bisa sama berhasil untuk mencapai impian saya. Pasti kamu juga bisa. Oke, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan tahu apa resikonya kan? Tahu Bu, saya bakalan terus berjuang sampai impian saya tercapai. Kalau tidak bisa sekolah tata boga lagi, aku bakal ikut kursus masak mungkin. Terus nyoba jualan makanan PO di rumah. Aku tahu pasti nantinya nggak langsung rame sih, tapi aku akan tetap coba. Aku mau berjuang biar impianku buka resto itu bisa tercapai sesegera mungkin. Oke, bagus sekali Tantri. Saya senang sekali melihat kamu optimis untuk mengejar impian kamu. Yuk, kita sekarang coba ambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Coba. Jadi saya tuh memilih untuk terus berjuang dan juga berusaha keras agar impian saya tercapai tanpa mendengarkan omongan buruk orang lain tentang saya dan membuat standar kesuksesan saya sendiri. Setelah itu, saya akan mencoba dari hal-hal yang bisa saya lakukan dulu, seperti menjual makanan secara pre-order. Baru deh kalau rame saya buka stand di rumah atau mungkin menyewa ruko. Oke, bagus sekali kamu sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini ya. Iya Bu, saya jadi merasa lebih lega sekali setelah cerita ke Ibu dan nemu solusinya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Tantri. Kalau nanti di kemudian hari kalau kamu membutuhkan saya lagi untuk mendengar kamu ada masalah lagi untuk menuangkan beban kamu ke saya, men-sharingkan ke saya siap mendengar dan membantu kamu ya. Jangan sungkan untuk menghubungi saya lagi. Siap Bu, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Ibu. Kalau begitu saya kayaknya pulang dulu deh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, pamit dulu ya Bu. Iya. Mari Bu. Iya, hati-hati. Iya. Lebas. Beneran 30 ya? Oh iya, Kayaknya iya deh. nggak nyampe deh. Masa? Soalnya